ya Bu, yang sebagaimana pernah konfirmasi Ibu waktu itu bahwa saya mendapatkan tugas untuk mengikuti kelas itu. Dan dalam melakukan supervisi ini ada 3 tahapan yang akan kita lalui Ibu. Pertama itu tahapan praobservasi, yang kedua tahapan saat kita observasi dengan kelas, dan yang ketiga tahap pasca observasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan praobservasinya itu. Terus kira-kira pada kegiatan praobservasi ini apa yang ingin didapatkan dari Bapak? Ya, baik Pak. Pertama saya merasa senang karena Bapak sudah mau mengikuti saya. Jadi saya bisa mendapatkan ilmu, menambahkan kondisi saya, karena Bapak bisa berbagi dengan saya. Iya. Oke, jadi Bu. Berarti tujuan kita sama ya Bu ya, bahwa dalam ini kita sama-sama ingin berdiskusi terkait kesiapan Ibu saat akan dilakukan supervisi besok. Ya Bu, kalau boleh tahu saat pelaksanaan supervisi besok kira-kira dilakukan materi apa? Oh iya Pak, insya Allah saya besok akan menyampaikan edukasi tentang ungkapan terima kasih dan ungkapan minta tolong Pak. Ungkapan minta tolong, berarti Ibu besok akan menyampaikan materi ungkapan minta tolong dengan bahasa yang Iya, dengan bahasa yang berarti fokusnya bahasa Indonesia. Iya. Oke Bu, terkait materi tersebut tentunya ada tujuan pembelajaran yang dicapai oleh murid-murid Ibu. Kira-kira apa tujuan pembelajaran itu? Pertama, anak membaca komik, melalui membaca komik anak bisa merinci tentang minta tolong, dan yang kedua dengan membaca komik anak bisa mempraktekkan ungkapan minta tolong dengan bahasa yang sama. Dengan bahasa yang sama. Oh, jadi tujuan pembelajaran Ibu besok hari supervisi itu adalah pertama dengan membaca komik anak mampu merinci, dan yang kedua mampu mempraktikkan ungkapan minta tolong dengan bahasa yang santai. Oh ya Bu, dari tujuan pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira area mana yang akan ingin Ibu kembangkan di kali ini? Yang pertama, saya akan mengembangkan anak dapat merinci ungkapan terima kasih, dan serta anak dapat mempraktekkan ungkapan terima kasih dengan bahasa yang satu. Oh, berarti yang ingin dikembangkan pada pembelajaran kali ini adalah anak-anak mampu merinci dan mampu mempraktikkan ungkapan terima kasih atau minta tolong dengan bahasa yang satu orang lain ya Bu. Oke, bagus, bagus sekali. Nah, kalau boleh tahu Bu, dalam pelaksanaan supervisi besok apa saja yang sudah Ibu persiapkan? Pertama, RPD. RPD. Boleh saya RPD-nya Ibu? Pertama, RPD yang sudah Ibu siapkan. Di sini sudah saya lihat sudah memasukkan ini berdiferensiasi ya Bu? Iya Pak. Berdiferensiasi dan sudah Ibu masukkan KSE dan itu. Iya. Kita menyertakan asesmen seperti yang Bapak mau. Oke. Terima kasih Bu, walaupun kemarin saya nyampaikan secara besarnya saja seperti apa itu RPD berdiferensiasi dan terintegrasi KSE. Namun saya lihat di RPP ini sudah memuat itu semuanya. Jadi luar biasa sekali Bu. Ibu sudah bisa membuat RPP yang berdiferensiasi serta terintegrasi KSE dan budaya positifnya. Oh ya Bu, kira-kira ini saat supervisi besok strategi apa yang bisa? Saya akan menggunakan strategi berdiferensiasi. Karena di situ saya melihat kan setiap anak itu mempunyai
kemampuan yang berbeda-beda. Sama gaya belajar. Gaya belajarnya berbeda. Jadi saya lebih sepertinya lebih cenderung ke pelajaran apa strategi berdifferensiasi tadi. Mungkin sebenarnya ibu kemarin sudah dilakukan. Ya sudah. Kemarin saya bisa mengatakan dari hasil pemetaan saya mereka saya menemukan kelompok belajar atau cara gaya belajar mereka seperti itu. Biasanya kelompoknya seperti itu. Oh ya, ibu sudah memetakan. Iya. Siapa itu ya bu ya? Kalau gaya belajar. Ya, ada yang misalnya visual, audit, sama ini, atau estetik, ya seperti itu. Saya katakan, jadi sepertinya ya harusnya begitu Pak. Ya. Karena gaya anak yang berbeda-beda tadi. Ya, benar itu, benar sekali. Karena anak-anak pun kalau kita lihat cara belajar itu juga berbeda ya Bu. Iya. Jadi sudah bagus sekali Ibu sudah memetakan itu. Saya kira Ibu pun nanti akan memberikan tindakan pembelajaran yang berbeda-beda terhadap mereka yang memiliki gaya-gaya yang berbeda-beda. Iya. Oke, bagus sekali Bu. Luar biasa. Jadi Mbak Sapra ini melihat bagaimana Ibu bisa mengajar di kelas, bagaimana siswa-siswa Ibu dengan gaya-gaya belajar macam-macam itu ya Bu. Oh ya Bu, dari sekian yang sudah Ibu sampaikan nih, mulai dari persiapan tadi, kira-kira ada nggak yang Ibu tambahkan? Ada masalah di kelas ini? Iya Pak. Di sekolah saya atau di kelas saya itu ada salah satu siswa yang kurang pendengar. Jadi itu yang menjadi masalah bagi saya. Oh, jadi salah satu siswa Ibu Ya. mengalami gangguan pendengaran. Iya Pak. Nah, kalau boleh tahu nih kira-kira untuk siswa Ibu yang mengalami gangguan pendengaran ini, kira-kira tindakan apa yang Ibu lakukan? Yang pertama yang saya mulai dari ini Pak, duduknya. Mungkin dia saya lebih ke depan atau saya letakkan dia ke depan duduknya tidak terlepas. Oh, Memang dia khusus di depan. Oh iya Bu, berarti saran kata Ibu nanti siswa yang mengalami gangguan pendengaran itu akan Ibu posisikan tempatnya paling Di depan depan, ya Bu, iya. supaya bisa mendengar ya. Nah, dari satu cara tadi kira-kira apa lagi yang Ibu lakukan terhadap siswa yang mengalami gangguan pendengaran ini? Ada juga rencananya ini Pak, menggunakan pengeras suara. Seperti itu dia lebih jelas gitu. Ya, nah, dari dua cara ini yang ada tadi, yang pertama mau menempatkan posisi si anak tadi di depan, kemudian Ibu juga akan menggunakan pengeras suara. Kira-kira yang paling penting bagi Ibu untuk dilakukan itu cara yang mana ya? Sepertinya saya akan menggunakan cara duduk depan Pak. Karena kalau saya menggunakan pengeras suara, saya harus ini Pak, takutnya mati lampu. Sehingga pengeras suara itu tidak berfungsi. Apalagi sekarang ini zamannya pemadaman bergilir ya Bu. Iya, seperti itu. Takutnya seperti itu terjadi Pak. Ya, bagus sekali Bu. Artinya Ibu nanti akan Ibu lakukan adalah mungkin akan menggunakan pengeras suara mungkin kayak Bu. Oke ya, saya Ibu. Nah, kira-kira dalam hal ini ada nggak orang lain yang ingin Ibu libatkan? Siswa saya sendiri yang akan saya libatkan. Ya, nah, betul sekali ya Bu. Kemudian memang siswa itu yang mengambil dalam itu, maka siswa itu yang akan dilibatkan. Oke, baik sekali Bu. Tentunya ini menjadi pengalaman juga bagi saya. Barangkali nanti suatu ketika saya bisa menemukan siswa yang juga mengalami gangguan ya Bu, atau kita kenal dengan anak itu juga. Kalau juga itu sudah pengalaman bagi saya, bisa mencarikan solusi bagaimana menghadapi anak yang mengalami membutuhkan pembelajaran berkebutuhan khusus itu. Oke, baik sekali Bu. Kira-kira ini bagaimana para Ibu setelah melakukan diskusi pada kesempatan kali ini? Saya sangat senang Pak, karena saya dapatkan ilmu dari Bapak. Jadi banyak, itu saya memang sangat terima kasih kan Bapak sudah memberi pengalaman, dan jadi saya bisa mengatakan apa yang sebenarnya nanti yang memang perlu
saya praktekkan kepada anak. Ya. Supaya ibunya. Siap Ibu. Saya juga sebenarnya dalam ini juga sama-sama belajar ya Bu. Artinya Ibu bisa mendapatkan sharing dari saya dan juga mendapatkan pengetahuan dari Ibu. Dan dalam konteks ini kita sama-sama ingin mengembangkan kompetensi kita Bu. Terima kasih Bu karena Ibu sudah mau meluangkan waktu. Mudah-mudahan besok saat seperti dilakukan semuanya berjalan dengan baik dan aman dan lancar. Dan saya doakan semoga Ibu selalu mampu salah satu murid kami meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan dengan berkelanjutan. Oke, saya akhiri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Pak. Siap. Kita belajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi anak. Sebelum sekolah siapa tuh? Oh, ada yang belum. Ya, ya, harus sarapan.
Yanti, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Ya. Sebagaimana yang sudah kita bicarakan tempo kemarin bahwa dalam proses supervisi atau legislasi seperti ini kita sudah melaksanakan praobservasi, terus melaksanakan observasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan pasca observasinya itu. Artinya pada kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana proses menjadi itu yang apakah ada sesuatu yang wow atau sesuatu yang sudah hebat menurut Ibu, atau mungkin ada sesuatu yang masih kurang menurut Ibu. Nah, seputar itu saja Ibu, santai saja Ibu. Nah, saja kita hanya obrolan-obrolan biasa. Oh ya Bu Yanti, dari obrolan sekarang ini kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan? Baik Pak, terima kasih. Dari yang dinyatakan dari kemarin, saya lebih mengharapkan adanya perbaikan Pak. Dari yang Bapak kemarin jadinya itu, saya juga butuh masukan-masukan dari Bapak. Ya, berarti fokus dari tujuan pertemuan kita hari ini adalah Ibu mengharapkan adanya masukan-masukan terkait praktis mengajar itu. Terus bagaimana apakah proses itu sudah baik atau masih ya perlu perbaikan. Tapi sebelumnya Bu, saya mau bertanya dulu kepada Ibu, bagaimana perasaan Ibu kemarin setelah mengajar? Bisa Ibu ceritakan? Perasaan saya sangat lega, senang karena saya dapat pelajaran dari Bapak, terutama tentang RPP berdiferensiasi. Jadi saya tahu gimana sih menerapkan sebenarnya pembelajaran ini gitu kan, dari situ banyak juga yang saya dapatkan dari itu. Juga saya bisa memasukkan menyiapkan persiapan mengajar, karena memang harus ada persiapan mengajar gitu kan Pak. Jadi rasanya tuh bermanfaat bagi saya, saya merasa lega ya. Ya, berarti Ibu merasa lega setelah mengajar. Terus karena hal yang baru menurut Ibu adalah bisa mengajar dengan strategi diferensiasi ya Bu. Terus Ibu sudah jelaskan tadi dengan persiapan sebelumnya sehingga membuat Ibu lebih lepas saat mengajar, lebih menguasai akan materi yang disampaikan. Oh iya Ibu, waktu kita melaksanakan pra kemarin bahwa Ibu akan menggunakan strategi. Nah, kira-kira strategi pembelajaran yang sudah Ibu tetapkan waktu itu, apakah sudah Ibu laksanakan saat mengajar? Aku sudah Pak. Sudah Ibu laksanakan. Strategi dan diferensiasi kalau masalah Iya, Ibu Ibu. sampaikan saya itu. Laksanakan. Ya, kira-kira ada nggak hambatan dari strategi yang disampaikan tadi yang sudah Ibu gunakan? Ada nggak yang kira-kira masih belum tersampaikan? Nah, mungkin ada mengatasi keributan Iya. atau apa? Sejujurnya memang ada Pak. Ini tetap ada hambatan yang menjadi adaptasi ya. Mau mengatur mereka, apalagi mau mereka berkelompok, pasti ribut. Nih, misalnya kita kan sudah memetakan nih mereka dari seperti kita mereka kan. Ya. Yang satunya nanti kelompok yang menggunakan video, tapi yang satunya tadi, kelompok itu pakai. Iya. Tapi saya enggak, akhirnya terjadi keributan. Benar itu benar. Artinya malum anak kontak ya Bu. Pak. Ya kemarin pun tangguhnya seperti apa ya Bu? Memang mereka masih betul-betul dunia bermain. Ya Bu. Kemudian Ibu tentunya menetapkan tujuan kemarin yang kita yang pertama ada tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan di RPP itu. Menurut Ibu dari tujuan tadi kira-kira sudah terlaksana atau belum? Ada sudah Pak. Sudah terlaksana Saya ya? laksanakan. Kalau nggak salah kemarin ada dua Pak. Yang pertama merinci percakapan minta tolong, ya. dan yang kedua menerapkan tentang percakapan minta tolong dengan bahasa yang santun. Iya, ya berarti ya kata Ibu kemarin ada
tujuan pembawa itu memiliki minta tolong dengan memastikan ya memang sih kemarin juga artinya menurut Ibu secara umum tujuan pembawa itu sudah tercapai ya Bu. Saya pun juga melihat kemarin dari anak-anak sepertinya mereka sudah bisa mengumpulkan kata-kata itu. Saya lihat saat Ibu mendemonstrasikan ke depan, anak-anak berkumpul nanti depan minta bagaimana depan minta tolong apa. Nah, artinya secara umum tujuan itu sudah tercapai ya Bu. Terus begini Bu, kira-kira dari pembelajaran yang sudah dilakukan tadi, tentunya ada hal-hal yang baik yang menurut Ibu ini sudah Ibu rasakan nih. Hal-hal baik seperti apa yang sekiranya menurut Ibu harus dipertahankan dengan hal baik ini? Yang pertama. Yang kedua, kira-kira hal yang masih kurang yang bagaimana yang Ibu tingkatkan? Harus perlu diperbaiki ke depannya. Kira-kira bagaimana? Kalau hal yang baik mungkin saya pertahankan cara mempersiapkan menghadapi pelajaran itu harus saya pertahankan Pak. Bagaimanapun kalau kita mengatakan harus ada pisah dulu supaya terencana gitu Pak. Nah kalau kendalanya kemarin saya mungkin ini Pak, namanya kelas 1 kan, belum yang bermain masih Pak. Nah mungkin saya harus ya ada tes bikin, ada bermain, seperti itu. Oh artinya kata Ibu yang harus yang ingin Ibu pertahankan adalah persiapan sebelum mengajar. Iya sebelum mengajar. Karena memang sebelum mengajar kalau persiapan sudah matang memang lebih enak dari itu. Iya, lebih rencana lebih. Iya dibandingkan tanpa persiapan tiba-tiba langsung mengajar gitu. Ya. Terus kata Ibu tadi hal-hal yang mau diperbaiki di depannya adalah kita menguasai kelas supaya dari itu supaya tidak bosan juga. Jadi namanya kelas 1 tadi kan kita harus ada bermain, speaking, ada bernyanyi biar nggak jenuh gitu. Iya, Ibu. Artinya briefing terus menunjukkan permainan-permainan ya Bu, karena anak masih ya itu dunia anak apalagi anak kelas 1. Oh ya, terkait rencana Ibu ini yang akan menunjukkan permainan-permainan dan akan memberikan ice breaking supaya anak tidak jenuh ya Bu. Kira-kira apa rencana Ibu ke depan untuk memperbaiki itu? Apa kira-kira akan dilakukan? Mungkin saya harus sharing dengan teman-teman atau juga saya akan sharing di teman-teman komunitas KKG seperti itu. Komunitas KKG, teman-teman sejawat, sharing dia mendapatkan yang lebih begini caranya mendapatkan masukan-masukan dari teman-teman lain. Artinya Ibu untuk memperbaiki itu akan tetap aktif di komunitas KKG ya Bu, sebagai wadah kita itu terus menurut Ibu adalah sharing pendapat dengan teman-teman yang senior mungkin ya Bu, dia lebih berpengalaman. Oh ya, selain itu kira-kira ada lagi nggak yang akan Ibu lakukan selain komunitas KKG terus bertanya sama teman-teman? Kira-kira apa lagi yang Ibu lakukan? Mungkin dengan melihat edukasi di YouTube Pak. Kalau YouTube kan mungkin kita bisa mendapatkan biasanya bisa ditonton YouTube kan karena bisa kita lihat kapan saja. Misalnya mau sambil bareng-bareng juga bisa, jadi lebih bisa disering lihat lah. Kalau yang misalnya komunitas KKG itu kan kita paling sebulan sekali. Seperti itu mungkin di YouTube dan dari YouTube. Artinya memanfaatkan YouTube media sosial. Media sosial ya. Yang edukasi ya. Zaman sekarang semuanya kan udah ya tidak istilahnya dapat digampangkan YouTube gampang apa tadi bukan iya benar iya Bu, artinya kata Ibu tadi untuk memperbaiki hal-hal yang kata Ibu perlu diperbaiki adalah bertanya ke teman yang lebih senior dari kita, teman Jawa, terus aktif kembali, bukan aktif artinya lebih sering mengikuti komunitas KKG dan menonton di media sosial. Nah dari dua ini yang akan Ibu lakukan, kira-kira yang paling memungkinkan untuk Ibu akan Ibu laksanakan yang mana? Enggak gitu. Karena itu kan bisa lah kapan saja kita lihat. Misalnya 2 hari lagi, mau saya mau tampil, saya bisa buka dulu nih. Jadi plan dulu situ kan, bisa lihat mau saya besok menyampaikan apa, buka dulu itu. Seperti itu.
karena gampang. Kamu dicari bisa sama lagi saya juga buka ini. Iya. Karena Nah, zaman sekarang kan ya Bu ya teman-teman sudah canggih gitu. ya guru Indonesia mungkin apa ya apalagi akhwatinya PMM ini sekarang ya Bu. Oh, Jadi saling sharing di dunia maya itu. Baik Bu, bagus sekali Bu. Oh iya dari rencana-rencana itu tadi dari nonton YouTube, dari bertanya ke rekan-rekan yang lebih senior ataupun di komite kakak itu, kira-kira kapan nih punya ikatan melakukan itu? Mungkin pas kita kalau untuk KKG mungkin sebulan lah kerja, karena kalau yang itu mungkin saya lakukan 2 hari sebelum kita pembelajaran. Akan melakukan itu ya. Artinya kalau dikatakan karena setiap bulan Nah, ya Bu. sebulan harus kan, misalnya kita sebulan harus selalu itu bisa kita ikutin ya kalau 2 hari itu kan kita tadi dikatakan Artinya 2 hari Oh, 2 sebelum hari mengajar atau sebelumnya. 1 hari sebelum mengajar. Atau gini, seperti 3 hari sebelumnya. Ya. Pokoknya persiapan itu tidak lama lagi gitu. Iya, Biar lebih siap gitu. Iya, malamnya nonton, besok ngajar, malamnya nonton aja ya. Benar itu, bagus sekali Bu. Oh iya, ketika Ibu sudah meningkatkan perbaikan-perbaikan nih, yang menurut Ibu harus diperbaiki sudah Ibu lakukan nih, nonton video, aktivitas KKG. Tentunya ada indikator itu Ibu. Kira-kira indikator keberhasilan itu di mana Ibu? Menurut Ibu, oh saya sudah tercapai, ada indikator keberhasilan nah, kira-kira. Kalau saya lihat mungkin Pak, anak-anak antusias mengikuti pelajaran. Mereka senang gitu dengan pelajaran yang baru, Ya. dengan strategi yang baru yang saya terapkan ke mereka. Antusias anak-anak nampak di situ. Ya. Artinya kata Ibu tadi ketika anak sudah mulai senang Jadi mereka Belajar, lebih aktif mungkin ya. Tentunya apa yang sudah Ibu lakukan berarti maksudnya itulah indikator ya Ibu. Nah dalam hal ini rencana-rencana yang akan Ibu terapkan ke depannya ini tentunya kan ada orang lain yang Ibu libat. Kira-kira apa yang Ibu libatkan? Ini komunitas KKG, komunitas Jawa, Ya, dan siswa sendiri. ya karena siswanya yang Pasti saya libatkan. iya karena siswanya yang akan berada dalam perjalanan itu kan oleh pembelajaran Iya. Oke Ibu, karena kita sekarang sudah berada di ujung percakapan kita ini, coba kita review kembali kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita ini. Mengatakan hal yang baik berusaha atau juga saya tentang kekurangan saya Ya, yang harus kita mengerti tentang yang jadi saya tahu ya seperti yang harus saya dan juga yang harus saya kembangkan. artinya dari percakapan ini Ibu juga bisa melakukan apa rencana ke depannya untuk memperbaiki Iya. yang seharusnya diperbaiki ya Iya. Bu. Tentunya demi meningkatkan kompetensi yang dimiliki ya dari dunia mengajar ya Bu, semua bertransformasi maksudnya ya Bu. Oke Bu, bagus sekali dari Bapak dan Ibu, saya itu juga terinspirasi nih Bu dari dengan menonton tutorial tadi, terus pertanyaan jawab di sini dari kita, aku di komunitas itu akan membuat saya itu juga terinspirasi dari itu karena pada dasarnya kita sama-sama belajar Bu, bukan berarti sayanya adalah oh yang lebih wow tidak, sama sekali tidak, kita sama-sama belajar, sama-sama mengasah kompetensi diri karena ya itu tadi pembelajaran selalu bertransformasi. Artinya hal yang baru itu kita tidak bisa menutup diri dari hal yang baru supaya kita juga bisa mengupdate dan mengupgrade pengetahuan kita. Terima kasih Bu, saya sampaikan. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi pada kesempatan